dari beberapa berita di internet. Jadi Hamas yang ada di Gaza itu menyerang Israel. Penyerangannya nggak terlalu cukup buat ngancurin Israel, namun itu buat jadi trigger. Gara-gara hal itu kan pasti Israel itu bakal nyerang balik, dan itu emang terjadi sekarang, sampai kehancurannya itu sampai ke anak-anak, perempuan, sampai ke sampai ke masyarakat sipil yang ada di sana. Nah, itu dampak negatif yang saya dengar. Tapi di sisi lain, dari hal yang saya ketahui, penyerangan ini itu bisa membuka mata dunia, karena sejak ada penyerangan ini kan otomatis berita ini langsung benar-benar boom ya. Jadi beberapa negara-negara juga menjadi tahu kasus konflik ini. Jadi dunia itu bisa melihat dan mencoba membantu Palestina. Semoga negara-negara lain juga bisa membantu. Mendoakan warga Palestina. Terus juga kita harus share video atau berita-berita tentang Palestina agar semua orang tuh tahu gitu keadaan Palestina sekarang. Terus juga memboikot produk-produk Israel. Untuk saya pribadi, mungkin dengan ikut mendonasikan atau menyumbangkan sedikit harta saya untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina atau Gaza, dan ikut memboikot produk-produk yang berhubungan atau mendukung Israel. Berjuang merdeka. Oke. Pengetahuan saya, genosida itu pembantaian. Oke, pembantaian. Menurut Teteh, yang terjadi sekarang di Palestina itu apakah termasuk genosida? Ya, termasuk, karena sepengetahuan saya kalau misalnya perang itu antara militer dengan militer, namun yang terjadi saat ini militer Israel itu menyerang warga sipil. Jadi itu termasuk genosida. Oke, berarti yang terjadi sekarang itu termasuk genosida ya Teh. Ya. Terima kasih ya Teh. Ya. Kebanyakan dari kita mungkin baru mengikuti kisah perjuangan rakyat Palestina sejak peristiwa 7 Oktober lalu. Peristiwa itu disebut Taufan Al-Aqsa. Dunia mendeskripsikan kejadian saat itu sebagai serangan yang dilakukan Hamas kepada Israel. Tapi apa sih latar belakang serangan ini bisa terjadi? Yuk kita bahas. Ibaratkan gak ada asap kalau gak ada api. Perumpamaan itu cukup menggambarkan rentetan kejadian yang selama lebih dari sebulan ini seolah menjadi bumerang untuk Hamas yang saat ini berjuang di garda terdepan untuk Palestina. Tapi sebenarnya siapa sih yang menyalakan api terlebih dahulu? Sejak tahun 1946, tak hanya wilayah Palestina yang terus dirampas oleh Israel, tetapi bahkan nyawa, hak, harapan, kebebasan, dan mimpi rakyat Palestina pun ikut dirampas. Selama lebih dari 70 tahun, Palestina hidup dalam kungkungan Zionis. Dan saat ini, rakyat Palestina sedang berada di puncak perjuangannya. Namun, bentuk pembelaan diri mereka yang selama ini telah dirampas haknya malah dijadikan ajang pembumi hangusan oleh Israel. Lebih dari 14.000 korban jiwa dan serangan masih terus terjadi hingga saat ini. Bahkan rumah sakit yang seharusnya tidak boleh tersentuh jika terjadi konflik, tak luput dari serangan yang dilakukan oleh Israel. Ini bukan hanya tentang isu politik, tetapi kejahatan besar sedang terjadi saat ini. Ya, genosida saat ini sedang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Pemusnahan secara besar-besaran dan sistematis terhadap suatu bangsa. Dunia semakin jelas atas keberpihakannya. Jadi siapa yang menjadi dalang utama dari seluruh konflik panjang ini? Jelas, tentu penjajah yang merampas tanah Palestina.